Oke, hari ini kita masuk ke dasar-dasar pemrograman VBA tentang bagaimana mengkonekkan antara user form dengan sheet. Oke. Nah, di sini ada satu kasus, jangan lupa di sini save dokumennya, ininya pilihnya macro enable workbook, di sini kita tulis pertemuan 2. Oke. Save. Lanjut, di sheet 1 ini namanya sheet, kita ganti dulu nama sheet satunya sheet barang. Sebentar, ini loading. Rename namanya sheet barang. Oke. Kemudian kita mulai dari B8. Aku senang dari B8. Ini B7 kasih petik 1. B8 kode barang, nama barang, terus harga barang, kemudian satuan, kemudian jumlah stok. Oke, kita rapikan kode barang, harga barang, satuan, jumlah stok. Oke, lanjut. Bisa kita lanjutkan? Kode barang dibikin rapi, dibuat seperti ini dulu. Kamu boldkan, tidak masalah. Selanjutnya adalah kita masuk jendela, masuk ke jendela coding. Kita masuk ke jendela coding, masuk ke developer, Visual Basic. Ya, ini kita kesinikan. Nah, ini kita kesinikan atau kita kesinikan biar pas. Nah, kita bikin Visual Basicnya, insert user form. Ini dia user form, nama user form 1. Kita ganti namanya user form barang. Kita ganti namanya user form barang. User form 1 angka 1 ini kita ganti namanya user form barang. Captionnya, tampilan di sininya data barang. Data barang. Kemudian sediakan 1 2 3 4 5, berarti 5 buah label. Ambil toolbox ini ya, 5 buah label. Yang pertama di sini kode barang. Yang kedua nama barang. Yang ketiga atau klik kanan copy paste. Ya, tetap dia namanya label 1 label 2, cuman nanti di keterangannya ini pasti label 4. Ya, ini label 3. Keterangannya gitu. Oke. Atau tarik dari sini biar paham. Ini label berapa nih? Label pasti label 5. Label 1 namanya kode barang. Dan kelihatan. Label 2 namanya nama barang. Label 3 harga barang. Label 4 satuan. Label 5 jumlah stok. Jumlah barang. Oke, ini kalau mau dirapikan silahkan dirapikan seperti ini. Kalau enggak juga enggak masalah. Sediakan 1 buah text box dulu, namanya tag barang. Kemudian text box nama barang. Kemudian harga barang, text box harga barang. Kemudian satuan kita pakai combo box satuan. Oke, jumlah barang kita ganti text box. Nah, seperti ini. Ini ganti namanya text box kode. Kemudian ini text box nama, ini text box harga. Kemudian daripada itu ini combo box satuan. Jumlah stoknya ini text box jumlah. Ya. Oke, jadi secara informatif seperti ini. Kode barang nanti A1, nama barangnya parfum, harga barangnya 35.000. Nah, satuannya kita bikin combo box. Oke, kita madukan Visual Basic kemarin. Oke, langkah kedua setelah buat ini, kita masukkan jendela codingnya. Oke, nanti ini ku screenshot, ku kirim. Ada grup kelas kita, mata kuliah belum ada. Kirim ke cutting kirim ke grup nanti ya.
Langkah selanjutnya adalah kita main di coding. Di coding, double klik ini, prepared sub user form, klik, kita ganti di sini user form activated atau initialized. Kita pilih initialized saja. Nih, kita isi combo box-nya tadi, combo box barang. Combo box barang, atau kalau kalian lupa tulisannya, ketik mi titik combo box satuan, ya, bukan barang. Nih, yang ada combo box satuan. Tekan tab titik list. Ya, list. Ya. Titik list. Lanjut. Bisa lanjut? Array, buka kurung. Satuan tadi ada dus, ya kan? Titik koma atau titik koma, sesuaikan dengan nanti bahasanya. Terus dus, habis itu apa lagi? PCS, kemudian apa lagi? Botol, kemudian titik 2 ya, kemudian titik lagi unit, titik 2 apa lagi? Kotak, apa lagi? Sudah cukup. Nah, dia koma, tapi kalau di sini komputer kalian bahasa apa? Ada yang titik koma. Jadi ketika dijalankan ini sudah ada datanya ya. Paham sedikit? Dia bisa ngerosos dari sheet, bisa ngerosos dari sheet jenis satuan, bisa juga dari sini. Bisa juga dari sini. Ini bantuan. Namanya help, ya. Di sini satuan, ada dus, ada kotak, ada plastik, picis, terus apa lagi? Apa? Unit, ada botol, ya kan? Ada kaleng. Nah, informasinya bisa ngerosos dari sheet head dari rank B5 sampai B11. Bisa juga kayak gitu. Jadi nggak pakai yang model kayak gini. Ini kumatikan dulu, kasih petik 1 ya. Itu nonaktifkan. Kita rososnya dari sheet. Klik di sini, pilih row, rosos di sini. Nih, rosos help tanda seru dari harus diisi dulu tadi. Help B5 sampai B11. Oke. Di sini satuan, klik di sini ganti help. Mana di sini? Help tanda seru B5 titik 2 sampai B11. Nah, ketika dirosos dia ngambil dari sheet. Tuh. Masuk di kepala? Maju-maju kalau enggak masuk. Jadi fokusnya kalau mau kesepakatan dari sini aja ya. Nih, dus atau lagi. Rososnya ini, mana tadi rosos tadi? Mana rosos tadi? RR ini ya. Ini kita Ctrl X ya. Kita mainkan di sini di pom initialized. Nah, titik mi titik combo satuan titik rosos. Tuh, sama dengan petik 2, propertinya mainkan di sini. Tuh, kayak gini. Have B5 sampai B11. Jadi sama aja dia mainkan tuh. Dia tanpa mengisi. Biar nggak pusing, kita fokus di sini aja ya. Jadi satu cerita ya. Nggak ada ngerubah-ngerubah di tampilannya. Ini dia. User Pomida combo box satuan rosos have B5 sampai B11. Oke, begini. Sekarang ceritanya aku mau fokus ketika ini dijalankan data barang, fokusnya ke sheet barang, bukan ke sheet help. Nang kayak apa caranya julak? Nah, kada tahu ulun. Nah, rumusnya adalah worksheet, buka kurung, titik, nama sheetnya adalah barang, titik select. Tuh, gini rumusnya. Worksheet barang, titik select, fokus dia ke sheet barang. Tuh, otomatis dia fokus ke sheet barang. Langkah selanjutnya aku mau fokus ke rank B7. Fokus ke rank B7. Rumusnya adalah rank petik B7 titik select. Jalankan seperti ini. Fokus dia ke B7 ininya. Lanjut. Aku mau turun ke bawah satu langkah atau ke isian yang paling terakhir. Nih,
Isian paling terakhir, misalnya ini kode barangnya B1, nama barangnya HP Ipong, nama harganya 12.000, satuannya unit, jumlah stoknya 12. Kemudian B2 minyak goreng, harganya 12.000, sama minyak goreng dengan HP, satuannya botol, jumlah stoknya 1000. Kemudian B3 apa? Jilbab, 30.000 aja. Peaches, jumlah stoknya 2000. Nah, ini aku mau ke isian ini paling bawah, isian terakhir. Ya, mau fokus ke isian yang terakhir. Rumusnya di sini. Selection titik n buka kurung SL down tutup kurung dot select. Tuh, selection n SL down dot select. Jadi ketika dijalankan otomatis dia fokus ke isian terakhir. Tuh, isian terakhir. Ya kan? Yang pertama tadi fokus ke reset barang, fokus ke baru fokus ke B7, baru turun ke isian terakhir. Lanjut, aku mau ke isian turun satu langkah ke yang paling bawah supaya nanti ketika ini diisi B4, ya, nama barangnya apa siap diisi. Rumusnya ini aku kasih keterangan di sini. Untuk isi combo box, ambil data dari sheet help, ya. Kemudian yang ini worksheet, fokus ke sheet barang. Terus yang rank 7 fokus ke rank B7. Terus yang ini keterangannya turun ke isi yang terakhir. Tuh, ini narasinya. Kasih petik itu, turun satu langkah ke bawah. Rumusnya aktif cell titik offset 1,0 dot value. Ini rumusnya. Select. Coba kita jalankan, turun enggak satu langkah ke bawah? Turun dia ke paling bawah kan? Nah, logika berpikirnya nanti ku jelaskan. Ini ketik dulu ya, buat dulu. Logika berpikirnya nanti ku jelaskan. Nah, selanjutnya ketika ini sudah siap terisi, langkah selanjutnya ini manipulasi B6 bla 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 bla, atau kita pilih di sini ya. Kemudian kita pakai comment button proses. Di dalam comment button proses ini proses comment button 1 namanya CMD proses. Ini kita ganti captionnya proses. Double klik ini otomatis name CMD prosesnya ya. Masih bisa ngikutin? Oke. Sampai sini aja dulu, sampai proses. Sekarang memasukkan data dari form ke dalam sheet. Bullshit. Masuk form ke sheet. Sekarang aktif cell titik offset 0,0 titik value itu diambil dari apa tadi namanya yang pertama tadi, mi titik text box kode titik text. Nih rumusnya. Ketika aku jalankan di sini DD proses muncul kan? Paham? Muncul di sini B4 proses masuk. Jadi 0,0 lagi dia. Supaya berpindah ke sebelah satu kolom ke sini, kalau di sini apapun yang mulai dari titik ini jadi 0,0. Jadi 0 baris, 0 kolom. Kalau perpindahan kolom ke sini, jadi barisnya tidak tetap sama, cuman kolomnya berpindah. Jadi di sini 0,1. Kalau di sini 0,2. Kalau turun satu kolom ke bawah, ini 1,0 karena barisnya tidak berpindah. Paham sedikit? Coba nanti pahamnya pas nyoba. Kalau sekarang pelan-pelan. Ini ku tambah, ini ku copy, ada 5, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Enter. Ini rumusnya, rumus
untuk mengisi data dari form ke sheet barang. Ini informasinya. Ini perpindahan satu baris ke samping, satu baris ke samping, satu baris ke samping, satu baris ke samping. Ingat, Excel mulai dari nol. Ini kita ganti mi text nama, kemudian mi text harga, kemudian di sini mi text jumlah stok, combo kah? Apa tadi? Combo box satuan. Ini turun ke bawah, tekan tab karena aku tidak mau ngetik. Kemudian di lagi mi titik jumlah, tidak mau nih, text box jumlah, tekan tab. Nih, kalau jumlah ganti value ya, karena dia angka. Jadi ketika dijalankan, klik di sini B5, otomatis kan ini ada isiannya B4 tadi ya. Nanti kita bikin rumus hapus, tapi sekarang belum, masukkan data dulu. Nama barangnya adalah sweater. Sweater itu namanya crew next. Gini kah? Nah, harga barangnya 56.000. 560. Nah, satuannya apa sweater? Pieces. Jumlah stoknya 300. Ketika diproses, masuk kan, jumlah stoknya 3.000, masuk ya. Maunya aku ketika diproses turun lagi ke bawah satu langkah, turun lagi ke isian baru. Caranya adalah ini kan manggil ya, ini kita copy lagi, simpan ke bawah, nggak perlu kita buat. Nah, user form initialize-nya panggil lagi. Jadi ketika diisi di sini B6, ini namanya hoodie, harga barangnya 45.000, satuannya pieces, jumlah stoknya 200, 2.000. Baru kita proses, turun ke bawah otomatis. Itu main logikanya. Ya, jangan lupa ini di save. Nah, sekarang mau lanjut kan, mau ini dulu? Oke, aku stop YouTube-nya. 17 menit.